Berlatar di negara Timur Tengah, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan unit pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang sedang melakukan penyelamatan khusus terhadap wanita bernama Fitz, sahabat sekaligus rekan sejawatnya yang diculik oleh kelompok radikal. Dengan sokongan dari rekannya dari kejauhan, dia lalu maju sendirian menghabisi satu persatu orang-orang yang berjaga di sana hingga akhirnya sampailah dia di dekat tempat Fitz yang tengah mengalami penyiksaan oleh kelompok radikal tersebut. Fitz dipaksa untuk membaca sebuah tulisan yang tidak dimengerti oleh mereka. Tetapi karena Fitz menolak untuk tunduk dan patuh, mereka pun bersiap akan membunuh Fitz dengan sebuah parang sebelum akhirnya sebuah tembakan tepat mengenai kepala sang eksekutor menandakan awal penyergapan tersebut. Jelas balik masa lalu yang kelam milik Bruno pun kembali sedikit mengusik hidupnya yang sudah damai. Memang kejadian itu sudah berlangsung cukup lama, namun karena kematian Ethan terjadi tepat di hadapannya, Bruno pun didiagnosis mengidap penyakit PTSD, yaitu sebuah penyakit kecemasan berlebihan akibat rasa traumatik akan kehilangan sesuatu yang berharga di hidupnya. Sampai-sampai Bruno harus tinggal di negara Thailand untuk mendamaikan hati dan pikirannya tersebut. Hampir setiap malam Bruno mendatangi klub malam hanya demi mengatasi kecemasannya tersebut hingga seorang wanita cantik bernama Angel mendekati dirinya, namun bukan untuk mengajak Bruno bersenang-senang, melainkan mengalihkan perhatiannya agar rekanan Angel bisa memasukkan barang haram ke dalam minumannya. Bruno yang tidak menyadari hal tersebut pun meminum whisky miliknya sambil melihat sebuah wawancara dari Dr. Kowalski di televisi yang menjelaskan kalau dirinya dapat memanfaatkan kekuatan modifikasi DNA untuk melawan penyakit kanker yang dulu pernah merenggut nyawa istrinya. Bruno pun mendengarkan dengan seksama, tetapi karena efek obat terlarang yang tidak sengaja diminum oleh Bruno membuat pikirannya menjadi linglung seperti orang bodoh, hingga akhirnya Bruno mengikuti kemana Angel membawanya pergi serta menuruti apapun perintah dari Angel, termasuk mengambil seluruh uang miliknya yang ada di dalam ATM. Tak lama setelah menyerahkan uang tersebut, sebuah pukulan menghantam kepalanya yang membuat Bruno tak sadarkan diri. Sampai di saat dia terbangun, beberapa preman pasar sedang berupaya mengambil semua barang berharga yang ada di tubuh Bruno. Bruno pun memberontak dan tanpa ampun membantai 3 orang preman pasar itu tanpa ampun. Sebagai seorang mantan anggota khusus SEAL Amerika, sebenarnya cukup mudah bagi Bruno menghabisi mereka semua. Namun karena efek dari obat terlarang yang belum hilang, Bruno pun harus bersusah payah dalam menghadapi mereka. Tak lama polisi pun datang setelah Bruno menghabisi para preman pasar itu, dan dirinya dibawa ke kantor polisi karena dianggap membuat onar di wilayah mereka. Hingga keesokan harinya, Joe, rekanan sekaligus bos tempatnya bekerja, menjadi jaminan atas tindakan yang dilakukan Bruno semalam. Segera setelahnya, Bruno dan Joe tiba di restoran dan Joe sangat muak kepada Bruno karena sudah berulang kali Bruno dipenjara dan Joe selalu membebaskannya, namun dirinya tidak mempunyai niatan untuk bertobat atau merenungi kesalahannya tersebut.
Joe lalu mewanti-wanti Bruno untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh lagi. Sebab di lain hari, Joe akan membiarkannya mendekam di penjara karena sepertinya Bruno lebih suka tinggal di dalam penjara. Joe menasehatinya agar dia bisa lepas dari masa lalu yang menyiksa. Apalagi setiap kali Bruno memandangi foto saudaranya yang sudah mati, penyakit gilanya kambuh lagi. Joe tidak ingin Bruno menyia-nyiakan waktu dengan menyiksa dirinya sendiri, karena ada yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu jatuh cinta dan membina rumah tangga. Tetapi bukannya merenungi perkataan Joe, Bruno malah mengatakan kalau dia tidak mengerti bagaimana rasanya kehilangan, yang tentu saja membuat Joe kesal, sebab jika itu adalah alasan Bruno, maka dirinya pun tidak akan bisa melanjutkan hidupnya lebih baik lagi, sebab Joe dulu pernah kehilangan sahabat terbaik sekaligus ayah Bruno dalam pelukannya. Tak ingin perasaannya semakin meluap-luap, Joe pun meminta Bruno untuk lekas pulang saja sebab dia tidak ingin restorannya menjadi kacau akibat pikiran Bruno yang sedang kacau. Bruno yang saat ini telah berada di rumahnya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan pistolnya karena hidupnya yang sangat berantakan akibat rasa trauma yang belum hilang akibat kematian saudaranya itu. Dia berniat menembakkan pistol itu di kepalanya, tetapi sebuah panggilan telepon dari Fitz membuat Bruno mengurungkan niatannya tersebut. Fitz selalu mengajak Bruno untuk minum-minum sambil menghibur diri dari rutinitas pekerjaannya. Bruno sempat menolak tawaran itu karena dia memilih untuk beristirahat di rumah saja sambil bercerita mengenai peristiwa semalam yang dirinya telah mengalami penipuan akibat sebuah obat bius yang tidak sengaja diminum oleh dirinya. Mendengar penjelasan Bruno, Fitz pun teringat tentang kasus yang sama dialami oleh kliennya, sehingga menggerakkan naluri Fitz untuk memeriksa kejadian ini secara terperinci. Selesai mengobrol, Bruno bergegas tidur. Akan tetapi, mendengar sebuah sedikit keributan di depan rumah, dan setelah mengecek dengan apa yang terjadi, seorang wanita bernama Athena tergeletak dengan kondisi yang tidak sadarkan diri akibat terjatuh ke dalam sungai. Bruno pun lalu membawa Athena di tempat tidurnya dan mencoba mengeringkan tubuh Athena yang basah menggunakan handuk kering. Hingga pagi pun tiba dan Bruno terlihat sedang membuatkan sup ayam agar Athena mendapatkan nutrisi serta mempercepat proses pemulihannya. Teleponnya lalu berdering dan Fitz yang dari semalam memeriksa kejadian yang menimpa Bruno memberitahukan kalau obat yang diberikan Angel bukanlah obat bius, melainkan obat penurut dengan sebutan nafas iblis yang dimana penggunanya dapat menuruti apa yang diperintahkan oleh orang lain. Setelahnya, Bruno pun mematikan sambungan teleponnya dan segera membangunkan Athena agar dia bisa sedikit mengisi perutnya dengan makanan yang sudah dirinya masak. Sambil menyuapi Athena yang nampak masih kebingungan, Bruno menanyakan kondisi Athena, namun karena Athena masih lemas dan kesulitan untuk berbicara, Bruno pun memintanya untuk melanjutkan istirahat sampai keadaannya semakin membaik. Selesai mengurusi Athena, Bruno pun bergegas berangkat bekerja, tetapi karena dia datang terlambat, Bruno pun mendapatkan omelan dari Joe. Bruno pun lalu menjelaskan kalau dirinya terlambat itu dikarenakan sedang mengurus seorang wanita yang pingsan tenggelam, dan saat ini wanita itu sedang tidur di rumahnya. Joe jelas tidak percaya dengan ocehan Bruno, sebab semenjak dia kehilangan saudaranya, Joe tidak pernah sekalipun melihat Bruno bersama dengan seorang wanita, apalagi mengajak wanita tidur di rumahnya. Tak terasa malam pun berlalu dan Bruno yang sudah pulang ke rumah dibuat agak terkejut melihat perabotan di rumahnya agak berantakan, berpikir kalau telah terjadi sesuatu kepada Athena. Namun setelah perlahan memastikan kalau Athena masih berada di atas kasur, membuat perasaan Bruno tenang seakan-akan dia telah menemukan hidup yang baru dari wanita yang baru dia temui semalam. Tetapi perasaan tenangnya itu tak berlangsung lama, sebab kecemasan berlebihan yang mengingatkan Bruno akan traumatisnya membuat dirinya hampir membunuh Athena yang tiba-tiba telah berada di sampingnya. Bruno pun membawakan air putih hangat untuk diminum Athena di bawah bulan purnama. Mereka pun lalu berbincang-bincang, dan Bruno pun mulai menanyakan dari mana asal Athena serta di manakah keluarganya tinggal. Athena bingung harus menjawab apa, sehingga Bruno mengira kalau Athena mengalami amnesia, makanya dia lalu menawarkan Athena agar mau diperiksa ke rumah sakit. Tetapi Athena langsung menolak permintaan tersebut, sebab dia merasa seperti trauma namun tidak menjelaskan secara gamblang tentang perasaan takutnya tersebut. Bruno meminta Athena untuk tidak memikirkan lagi dengan apa yang barusan dirinya ucapkan dan akan membuatkan makan malam untuk Athena sebelum dia pergi menuju ke tempat kerjanya sebagai seorang koki. Joe yang agak cemas melihat Bruno bersama dengan seorang wanita asing lalu memberikan nasihat agar Bruno tidak seharusnya membiarkan orang asing tinggal di rumahnya dalam waktu yang lama, sebab Bruno sendiri tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Athena.
Tetapi namanya juga orang yang sedang mendapatkan cahaya baru di hidupnya, Bruno tidak terlalu peduli dengan apa yang Joe katakan. Sebab bagi dirinya, dengan adanya Athena di sana membuat suasana rumah lebih hidup, apalagi Joe sempat memintanya untuk berumah tangga dan inilah yang sedang dia lakukan. Esoknya Bruno kembali berbincang dengan Athena. Kali ini wanita itu bersikap lebih terbuka dengan menceritakan masa lalu yang dia ingat sepintas, yang mana dia berada di ladang bunga dan pernah berada di dalam tabung yang berisi penuh dengan cairan. Tetapi walau samar-samar akan ingatan tersebut, Athena meyakini bahwasanya tempat itu tidaklah aman, makanya dia sangat bersyukur bisa meninggalkan rumah lamanya itu. Athena yang mulai percaya dengan Bruno lalu memperkenalkan dirinya, dan semenjak hari itu hubungan mereka berdua pun semakin dekat dan semakin baik. Beberapa hari kemudian, Bruno menemani Joe berbelanja di pasar selagi mereka dalam kegiatan membeli bahan-bahan dapur resto. Keduanya juga berbincang mengenai Athena yang dirasa Joe mesti harus memberitahukannya itu kepada Fitz agar identitas Athena dapat diketahui secara jelas, karena yang ditakutkan oleh Joe bisa saja Athena terlibat pada suatu yang dapat membahayakan hidup Bruno. Namun Bruno yang sedang dimabuk cinta tak merasa demikian, dan saat ini dia tidak perlu memberitahukan kepada Fitz tentang keberadaan Athena di sisinya. Joe pun tidak bisa memaksa keyakinan dari Bruno. Tetapi bila suatu hari dia mendapatkan masalah, Joe tidak mau ikut campur dalam masalahnya. Di tengah obrolan mereka, dua wanita muda terus saja menatap Bruno, makanya Bruno merasa risih sebab dia tidak mau menjalin hubungan sama sekali karena di sisinya saat ini sudah ada Athena. Tetapi tidak disangka kedua wanita itu nekat mendekati Bruno secara langsung. Hanya saja, Bruno enggan menerima keramahan dari kedua wanita itu sehingga dia memanfaatkan Joe untuk menggantikannya menerima nomor ponsel dari mereka. Bruno memanfaatkan liburannya kali ini dengan mengajak Athena jalan-jalan, dan tempat pertama yang mereka singgahi adalah kuil yang dimana di lokasi tersebut sering dikunjungi oleh Bruno untuk menenangkan dirinya. Dan entah kenapa, Bruno merasa ingin menggandeng tangan Athena, namun dia tak memiliki alasan yang tepat untuk merealisasikan keinginan tersebut sehingga dia memilih untuk menahan diri. Sambil duduk bersimpuh, Bruno sedikit menceritakan tentang masa kelamnya yang dulu telah kehilangan saudaranya. Athena dengan seksama mendengarkan cerita tersebut, seraya menyandarkan kepalanya di pundak Bruno sehingga membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat lagi. Tak disangka oleh Bruno, sikap manja Athena terus berlanjut hingga mereka berada di perahu yang tiba-tiba Athena mencium bibir Bruno dengan mesra. Bruno sebenarnya sangat terkejut mendapat ciuman tersebut. Namun karena hal itu jugalah yang malah membuka hubungan mereka semakin lebih dekat dan intim lagi. Berkat cinta yang diberikan oleh Athena membuat rasa trauma Bruno perlahan menghilang, bahkan dia sekarang berani untuk membakar foto kenangannya bersama dengan saudara laki-lakinya itu. Menyadari kalau hubungannya semakin dekat, Bruno lalu membawa Athena menemui Joe yang sedang berada di restoran. Bruno lalu memperkenalkan mereka berdua, dan Joe menyambut Athena dengan hangat yang kemudian mengajak mereka berdua bertemu dengan Fitz serta membeli setelan baju yang pantas dikenakan oleh Athena. Fitz membantu Athena memilih baju yang saat dikenakan oleh Athena membuatnya semakin terlihat menawan. Bruno lalu mengajak Athena untuk mampir sebentar membeli kopi dan pulang dengan menaiki bajai agar Athena bisa mandi untuk malamnya bisa kembali bertemu dengan Joe dan Fitz seraya mengobrol santai sambil makan di restoran milik Joe. Dan mulai malam itu, Athena dan Bruno seperti menemukan rasa kebahagiaan yang sempat hilang dari hati mereka. Hari-hari bahagia terus menghiasi hubungan Athena dan Bruno. Bahkan Athena sering mampir ke resto Joe untuk sekadar beramah tamah, dan terkadang Athena juga ikut membantu pekerjaan di resto serta menemani Joe dan Bruno berbelanja di pasar. Joe sempat menitipkan barang belanjaan resto kepada mereka berdua, sebab dia ada urusan mendadak yang tidak bisa dia tinggalkan. Akan tetapi setelah Joe pergi, tiba-tiba Athena nampak panik dikarenakan dia tak sengaja melihat seorang pria bernama Zeke berada di pasar. Athena yang panik lalu mencoba lari bersembunyi dari sana, dan Bruno yang bingung pun hanya bisa mengejar Athena dari belakang. What's going on, Athena? I don't want to go back. I don't want to go back. Melihat Athena yang nampak ketakutan, Bruno pun bertanya dengan apa yang terjadi. Namun Athena mengatakan kalau dia hanya tidak ingin kembali ke sana. Athena terus berlari melanjutkan pelariannya, dan Bruno yang ingin memastikan kalau tidak ada yang perlu dia khawatirkan di luar sana, tiba-tiba mendapatkan kejutan dari beberapa gangster yang menembakkan senjatanya ke segala penjuru arah. Bruno bersembunyi sambil memantau keadaan di dalam sana, dan JK yang kini bersama dengan Krieger mencoba mencari keberadaan Athena yang terlihat masuk ke dalam sini. Tidak tahu dengan siapa atau tujuan dari mereka, Bruno pun mulai membrutal membantai para gangster yang masuk ke dalam sana.
Krieger pun memukul kepala Bruno dengan sebuah balok sebab para anak buahnya terlihat tidak sanggup untuk mengalahkannya. Sementara Zeke tengah berusaha mencari keberadaan Athena di dalam sana. Stay away from her. Bruno yang kalah melawan Krieger hanya bisa melihat Athena yang pasrah dibawa oleh mereka, dan perlahan dia pun pingsan sebab cengkeraman Krieger begitu sangat kuat. Setelah sadarkan diri, Bruno mengunjungi kediaman Fitz untuk meminta bantuan agar dia bisa menemukan di mana keberadaan Athena. Fitz pun mengiyakan permintaan Bruno, namun sebelum itu dia perlu tahu secara lengkap di saat dirinya pertama kali bertemu dengan Athena. Bruno pun mulai menjelaskan dari awal mereka berdua bertemu serta sebuah ladang bunga putih yang menggambarkan lokasi dia disekap menurut cerita dari Athena. Tak butuh waktu lama, Fitz pun menemukan sebuah artikel yang cuma bisa diakses oleh agen sepertinya. Dan dari penjelasannya itu, tumbuhan itu bernama bunga trompet yang berguna untuk pengobatan, namun dalam kadar yang berlebihan, serbuk bunga itu dapat memicu halusinasi serta membuat pemakainya hilang kesadaran, atau bisa dikatakan bunga trompet itu diekstrasi menjadi obat terlarang yang dinamai nafas iblis. Mungkin Athena terhubung dengan semua itu, sebab dulu pernah terjadi sebuah kasus yang tak pernah terungkap 20 tahun lalu tentang 5 turis wanita yang hilang secara misterius. Tetapi ironisnya, ketika penyelidikan terhadap kasus penculikan mengalami hambatan, bermuncullah banyak mayat di sekitar kota. Berbekal informasi yang telah mereka berdua peroleh, Fitz tahu memulainya dari mana, yang kemudian mengajak Bruno ke sebuah klub malam, tempat di mana barang-barang haram itu beredar. Sesampainya di sana, mereka memesan 2 minuman sambil terus mengawasi keadaan di dalam sana hingga akhirnya mereka menemukan seorang korban wanita yang sedang dipapah keluar dari dalam klub malam. Bruno lalu mendekati wanita itu, mencoba menolongnya, sementara Fitz mendekati sang bandar agar dia bisa mendapatkan informasi dari dirinya. Namun karena orang itu tahu kalau ada sesuatu yang mencurigakan di telinga Fitz pun terpaksa membrutal menghabisi Men hingga tak sadarkan diri. Hey, look at you, got something here. Bitch! No! Where did you get this? Men pun lalu dibawa oleh mereka berdua, berharap mereka berdua bisa mendapatkan informasi tentang nafas iblis dari dirinya. Namun karena Man malah berusaha untuk bungkam, dia pun harus mendapatkan siksaan bertubi-tubi dari Bruno. Man pun akhirnya mengatakan kalau nafas iblis itu dia dapatkan usai menghadiri sebuah pesta, namun dia tidak tahu itu pesta apa. Tetapi Man mengetahui tempat yang dijadikan lokasi pesta tersebut. Sesampainya di lokasi itu, Bruno lalu menghajar sang penjaga gedung dan beberapa orang yang ada di dalam sana tanpa ampun. Nikolai diseret Bruno hingga keluar gedung dan membawanya masuk ke dalam mobil agar Bruno bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai nafas iblis. Merasa kalau Nikolai tidak akan membiarkan mereka mendapatkan informasi, Bruno pun lalu mencokoki nafas iblis kepadanya agar secara tidak sadar Nikolai berbicara sendiri tanpa mendapatkan tekanan. Nikolai mengatakan kalau orang yang paling bertanggung jawab atas penjualan ekstrasi bunga trompet alias nafas iblis itu adalah Krieger, yang kini tengah menanti Nikolai untuk melakukan transaksi jual beli agar barang terlarang itu bisa diedarkan di kawasan yang terletak di distrik Pra-Pradaeng. Sebelum menuju ke distrik Pra-Pradaeng, Bruno dan Fitz mengikat dulu Nikolai di bagasi mobil, barulah setelah itu Fitz melajukan mobil mereka menuju ke tempat tersebut. Setibanya di pintu gerbang, Bruno keluar dari mobil yang kemudian melumpuhkan para penjaga gerbang.
Setelah menempikan mobilnya, Fitz memberikan Bruno alat komunikasi agar mereka saling terhubung di dalam sana. Sebuah panggilan telepon dari Joe pun membuat ponsel Fitz berdering. Namun Bruno menyarankan Fitz untuk mengirim sebuah pesan saja. Tak lama, rombongan Krieger masuk ke dalam gudang. Bruno pun bersiap masuk, tetapi Fitz hanya meminta Bruno untuk meletakkan GPS saja di mobil milik Krieger agar memudahkan mereka mengetahui keberadaan dari Krieger. Bruno pun lalu mengendap-endap masuk. Di sana, dia juga melihat ada banyak pengawas yang berjaga di sekitaran gedung dan sesekali menggunakan kemampuan terlatihnya melumpuhkan para penjaga. Bruno pun sampai di tempat Krieger yang terlihat sedang mengawasi nafas iblis yang siap diedarkan oleh para anak buahnya. Tak lupa, Bruno pun meletakkan GPS di mobil milik Krieger yang sebelumnya diberikan oleh Fitz. Tetapi apesnya, ketika dia akan beranjak dari sana, dirinya dihantam oleh bawahan Krieger hingga dia pingsan, yang mengakibatkan komunikasi antara Bruno dan Fitz menjadi terputus. Fitz yang khawatir segera mengambil peralatan tempurnya. Namun ketika dia memeriksa bagasi untuk melihat keadaan Nikolai, tak disangka Nikolai yang mereka sekap sudah tak lagi berada di bagasi dan diam-diam menyerang Fitz dari belakang. Bruno saat ini berada dalam kondisi yang terikat, dan di situ dia tengah menghadapi interogasi Krieger yang menanyakan Bruno berasal dari instansi apa, sebab Krieger mengira kalau Bruno mendekati Athena atas perintah dari suatu oknum. Bruno pun mengatakan kalau dia bukan dari mana-mana, tetapi Krieger yang tidak percaya begitu saja terus memukuli Bruno hingga amarah Krieger memuncak dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati Bruno. Bruno yang tak ingin menyerah lalu melakukan perlawanan meskipun dirinya dalam kondisi yang terikat. Shoot him. Fitz yang sudah tiba di dalam gedung pun terlibat baku tembak serta baku hantam dengan para bawahan Krieger membantu Bruno yang sedang dalam keadaan sama. Bruno sempat kewalahan dalam menghadapi anak buah Krieger. Namun beruntungnya Joe datang ke sana tepat waktu setelah mendapatkan pesan dari Fitz. Akan tetapi, karena jumlah pasukan Krieger terus bertambah, mereka bertiga pun menjadi kewalahan dibuatnya, sehingga baik Joe maupun Fitz harus terkena tembakan dari mereka semua. Bruno dan Joe pun bersiap pergi dari sana. Namun kedatangan Zeke beserta dengan anak buahnya membuat mereka berdua harus berjibaku mengalahkan mereka semua. Meskipun Bruno berhasil membunuh Zeke, tetapi nyawa Joe tidak bisa diselamatkan akibat luka-luka tusukan yang mengenai tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Joe sempat mengatakan kalau dia sangat menyayangi Bruno dan berharap dirinya dapat menemukan di mana belahan jiwanya. Sementara Fitz yang terlihat sudah membunuh para musuh-musuhnya mendapatkan kabar kalau Joe telah meninggal. Fitz sangat terpukul mendengar itu. Namun yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah pulang untuk mengambil persediaan darah miliknya, sebab darah di tubuhnya sudah terlalu banyak keluar akibat baku tembak dengan anak buah Krieger. Dan yang bisa dilakukannya saat ini adalah hanya membantunya dari jarak jauh. Bruno pun telah sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Fitz dan segera menyusup masuk ke dalam gedung pusat penelitian Dr. Kowalowski. Tak sengaja dia mendengar obrolan Krieger dengan anak buahnya. Ia nampak lega karena Dr. Kowalowski tidak tahu dengan situasi kekacauan di gudang, sebab saat ini dia lebih mementingkan urusan Athena. Begitu ada peluang, Bruno pun menyusup masuk ke dalam pusat penelitian sambil menyamar menjadi salah satu penjaga dan terus berkomunikasi dengan Fitz dari kejauhan. Dalam penyusupannya, Bruno tak sengaja mendapati fakta menyenangkan kalau di tempat ini terdapat hamparan budidaya bunga trompet sangat luas beserta sebuah rumah yang ada di ujung ladang. Bruno pun melanjutkan penyusupannya untuk mencari ruang komunikasi, sampai-sampai dia harus menodongkan pistolnya ke salah satu peneliti agar mau menunjukkan tempat yang dimaksudnya itu. Follow me. Tak lama kemudian, tibalah mereka di ruang komunikasi. Di sana sang peneliti menggunakan bahasa Thai sehingga dengan leluasa memberitahukan kepada penjaga ruang komunikasi kalau orang yang bersamanya adalah penyusup.
Dua buah tembakan membunuh keduanya, dan dengan sedikit bantuan dari Fitz, aliran bahaya berhasil dirinya matikan. Fitz pun lalu mengambil alih sistem komputer di ruang komunikasi, dan dari situlah Fitz mendapatkan fakta mencengangkan tentang eksperimen manusia yang berada di dalam tabung. Dan aktor yang ada di belakang layar tersebut adalah Dr. Kowalski, sang ilmuwan pintar yang saat ini menjadi perhatian dunia atas obat yang baru-baru saja dia kembangkan. Fitz lalu membuka lebih jauh lagi data-data yang berhasil dirinya retas, dan menemukan sebuah fakta yang lebih mencengangkan lagi, 5 turis wanita yang sempat hilang 20 tahun lalu. DNA-nya telah diambil dan dimodifikasi dengan DNA milik istrinya Kowalski. Dan hasil dari gabungan beberapa DNA itu, lahirlah wanita yang tak lain adalah Athena. Bruno pun lalu menyaksikan secara detail proses tumbuh kembang Athena hingga ketika wanita itu menjadi dewasa. Tetapi yang membuat Bruno sangat marah itu adalah perlakuan Kowalski terhadap Athena yang diperlakukan secara tak pantas sebagai seorang layaknya wanita. Tak lama, Fitz pun mendeteksi adanya penjaga yang ingin memasuki ruang komunikasi, sehingga Fitz segera memperingati Bruno untuk bersikap waspada. Setelah menghabisi sang penjaga, dia pun berjalan melewati ruangan tempat terdapatnya objek manusia yang dieksperimen oleh Kowalski, serta ladang bunga trompet menuju sebuah bangunan yang diduga tempat keberadaan dari Athena. Langkahnya menuju ke sana pun harus mengalami rintangan, sebab para pasukan yang punya kemampuan bela diri mumpuni menghadang Fitz dengan seluruh kemampuan mereka. Semuanya berhasil Bruno hadapi dengan mudah, dan di saat dia akan memasuki rumah itu, Krieger pun menyerangnya tiba-tiba. Melihat keberadaan Bruno di sana, Kowalski pun sebenarnya berencana ingin menjadikan Bruno sebagai bahan eksperimen yang selanjutnya. Bruno pun langsung menolak, tak sudi mendapatkan perlakuan seperti itu yang kemudian memercikan darah ke wajah Kowalski sehingga memati amarah dari dirinya yang kemudian memerintahkan Krieger untuk membunuh Bruno. Pertarungan yang panjang pun terjadi di antara mereka, namun hasil yang didapatkan Bruno hanyalah kekalahan dari Krieger. Kowalski jelas senang melihat hal tersebut, namun sebenarnya Bruno hanya mengumpulkan kekuatannya lebih besar lagi serta bertanya kepada Kowalski tentang di mana keberadaan dari Athena. Untuk kali ini Bruno benar-benar membantai Krieger tanpa ampun, yang tentu saja membuat Kowalski tak senang, yang kemudian menarik lehernya masuk ke dalam rumahnya tersebut. Kowalski lalu berniat ingin membunuh Bruno dengan obat-obatan miliknya itu, setelah melihat Bruno yang sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Tetapi itu hanyalah sebuah pengalihan agar Bruno berhasil membalikan keadaan dengan menyuntikkan obat-obatan itu ke tubuh Kowalski. Bruno pun akhirnya menemukan di mana keberadaan dari Athena yang nampak terluka akibat semua perbuatan yang dilakukan Kowalski kepada dirinya, sampai-sampai kemarahannya itu dia lupakan dengan sebuah tendangan yang langsung mengarah ke wajahnya. Segera setelahnya mereka berdua pun keluar dari rumah itu dan tak lupa membakar rumah tempat Athena disekap serta ladang bunga trompet yang ada di dalam sana. Dan sebelum film berakhir, Bruno pun menyaksikan foto kebersamaannya dengan kedua sahabat dan wanita tercintanya. Foto itu menyeratkan sebuah kenangan yang besar terhadap Joe, yang begitu tulus untuk menyayanginya. Puas memandangi gambar tersebut, Bruno pun segera memajang foto mereka di dinding, yang kemudian bergabung di meja makan bersama dengan Athena dan juga dirinya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!